Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Pak. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Tapi ini memang kayaknya agak error ini. Gampang. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Bismillah. Ini insyaallah akhwat mendengar ya? Insyaallah ya. Kalau misalnya kurang nanti insyaallah dikerasin sedikit. Alhamdulillah kita kembali berkumpul ya rekan-rekan sekalian yang semoga Allah merahmati kita semua. Kita berkumpul kembali dalam majelis ilmu Kitab At-Tauhid. Dan insyaallah pada hari Kamis, ya bukan besok tapi hari Kamis, untuk pekan ini saja, untuk melanjutkan Al-Adab Al-Mufrad. Dan pada kali ini kita akan melanjutkan bab berikutnya, yaitu bab Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub, yaitu keutamaan tentang tauhid dan apa yang meleburkan dari dosa-dosa. Kemudian juga terima kasih kepada rekan-rekan sekalian di kantor Surabaya ini yang telah menyelenggarakan kajian ini. Semoga ini menjadikan tempat ini lebih Allah Subhanahu wa taala berkati dan Allah lindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga semoga ikhwah sekalian mendapatkan manfaat, berkah, kebaikan yang mengalir serta pahala yang tidak terputus insyaallah taala. Terlebih kita insyaallah akan membahas tentang hal yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu tentang at-tauhid. Kemudian juga saya berikan tahniah dan ucapan selamat datang bagi beberapa ikhwah yang merupakan wajah baru di sini, dan wajah lama ada beberapa yang belum hadir. Ya, semoga insyaallah tetap kita dipertemukan kembali di kedepannya insyaallah taala dalam majlis ilmu ini. Kita melanjutkan bab berikutnya setelah sebelumnya 5 pertemuan, dan ini pertemuan ke-6 dari kajian kitab At-Tauhid. Kali ini kita membahas bab yang bernama Fadlut Tauhidi wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Nah, bagi ikhwah yang mungkin belum pernah mengikuti sebelumnya, ini kajian ya kita full dengan bahasa Arab, maksudnya kertasnya doang. Penjelasannya dengan bahasa Indonesia. Tiap kata insyaallah kita terjemahkan. Kita tidak memakai kitab terjemahan, walaupun sebenarnya itu sangat mungkin dan sangat mudah untuk didapat, melainkan kita langsung ke kitab aslinya dari karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, supaya kita terbiasa mencatat dan juga menerjemahkan, dan lebih terbiasa mendengar dengan istilah-istilah dalam bahasa Arab. Karena otomatis kalau membiasakan kajian kitab langsung dengan Arab, namun penjelasannya dengan Indonesia, itu jauh lebih melatih insyaallah taala, lebih bermanfaat insyaallah. Ya. Bab Fadl Tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Fadl yaitu keutamaan, at-tauhid keutamaan tauhid. Dan tauhid sudah kita ketahui di beberapa pertemuan sebelumnya terbagi menjadi 3, dan sebagian ulama menjadikannya 2. Namun esensinya sama saja, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah itu adalah ifradullahi azza wa jalla fil khalqi wal mulki, atau wal milki bisa, wat tadbir, yaitu mengesahkan Allah dari sisi penciptaan, kemudian dari sisi kepemilikan, dan dari sisi pengaturan untuk alam semesta. Kalau at-tauhid, tauhid uluhiyah, yaitu ifradullahi azza wa jalla fi al-ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segi ibadah. Nah, yang di sinilah nih tauhid uluhiyah nih yang banyak kecacatan di tubuh kaum muslimin baik dahulu maupun sekarang. Bahkan di zaman musyrikin Quraisy
mereka kecacatannya itu ada di tauhid uluhiyah terbesarnya, dan sampai sekarang masih. Dan tauhid uluhiyah ini, sisi kecacatannya itu tidak hanya menyerang orang-orang jahil, bahkan orang alim sekalipun bisa terserang, karena ini masuk ke dalam qalbu, ya. Di dalamnya, diantaranya adalah riya. Dan penyakit riya, baik frekuensinya besar maupun kecil, itu menyerang semua muslim tanpa kecuali, ya. Baik alim maupun terutama jahilnya. Bahkan yang alim pun belum tentu selamat dari penyakit ini. Nah, berarti tauhid uluhiyah inilah yang penting sekali untuk sering kita ingatkan untuk diri kita dan juga rekan-rekan, ya. Terutama orang yang sering tampil, ya. Yang sering tampil baik bicara langsung maupun ketikan, bahwasanya riya dan sum'ah itu sangat berbahaya. Oleh karena itu kita katakan sebagaimana Rasulullah katakan, inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirk al-khafi. Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari kalian ini, yaitu kaum muslimin kita, asyirk al-khafi, yaitu kesyirikan yang terselindung, yang tersembunyi, yang halus. Yang kata para salaf, itu ibarat semut hitam di batu hitam di dalam gelap malam yang hitam, yang untuk menelitinya itu memerlukan pemikiran dan insaf, rasa lapang dada. Karena bisa jadi seseorang itu sebenarnya mengakui dirinya ada riya, tapi dia nggak mau dalam hatinya mengakui ini riya, tapi dia enggak, ini bukan riya kok. Nah, jadi untuk menanggulangi masalah syirik kecil itu perlu frekuensi yang lebih dalam mengingatnya tiap hari, tiap amalan, ya. Baik, tadi keutamaan tauhid, ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Adapun tauhid asma dan sifat, yaitu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang ditetapkan Allah dan Rasulnya, dan juga menafikan nama-nama dan sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah, yang tidak terkhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa ma yukaffiru minadz-dzunub, dan apa yang meleburkan dari dosa-dosa. Di sini berarti ada dua hal. Pertama, fadlul tauhid. Kedua, ma yukaffiru minadz-dzunub. Keutamaan tauhid. Tauhid memiliki keutamaan. Nah, sekarang di antara keutamaannya, yaitu di antara efek positif tauhid, ma atau takfir az-dzunub. Di antara efek positif tauhid adalah meleburkan dosa-dosa. Ya, di antara efek positif tauhid adalah meleburkan dosa-dosa. Makanya kita katakan di sini fadlul tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Ma yukaffiru minadz-dzunub itu adalah konsekuensi dari tauhid. Ya. Konsekuensi dan efek dari tauhid. Ini bolt di sini kok bisa lagi error dia boltnya. Sebentar dulu ya. Baik. Berarti di sini tentu saja ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semuanya, manusia dan jin, kecuali pasti ada keutamaannya. Nah, dan keutamaan tauhid ini duniawi ada dan ukhrawi ada. Bersifat ma'nawi ada dan bersifat materi ada. Keutamaan tauhid. Ya. Nah, baik. Jadi kita masuk ke dalam bab yang menjelaskan insyaallah keutamaan tauhid, yang diantaranya adalah menghapus dosa-dosa. Ya. Kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali dalam sehari, atau dalam riwayat lain 70 kali. Astaghfirullahal azim itu mengandung tauhid atau tidak sebenarnya? Mengandung enggak? Mengandung, karena kita meminta ampunan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
dari semua dosa kita ya, mulai dari pagi tadi ya sampai sekarang, kita bertaubat, astaghfirullahaladzim atau astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Nah, kalau benar-benar tulus kita bertaubat, meminta benar-benar ampunan kepada Allah semata, maka hadiah, reward dan konsekuensi dari tauhid kita ini adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu efek dari tauhid. Nah, dan kita tahu innal hasanat yudhibna sayyiat dalam hadis. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan sayyiat, keburukan-keburukan. Nah, kebaikan-kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan-kebaikan yang berunsur tauhid. Kalau sekadar kebaikan biasa saja tanpa ada unsur tauhid, itu enggak melarikan sayyiat, enggak menghapus dosa apapun. Nah, makanya ketika kita melakukan dosa, setelahnya kemudian kita melakukan kebaikan dengan ikhlas lillahi ta'ala, itu bisa menghancurkan dosa sebelumnya. Yang dimaksud dosa kecil, bukan dosa besar. Tapi kalau dosa besar, ya bisa saja kalau Allah merahmati, bisa dia dihapus oleh Allah kalau Allah merahmati. Tapi kalau dosa kecil itu bisa dihapus dengan berbuat ihsan, baik. Bayangkan di Bani Israel sendiri atau di kalangan Bani Israel ketika itu yang ada hadis Nabi, seorang pezina, ya, hanya karena memberi air minum pada anjing yang kehausan. Dan itu ada, insyaallah, walaupun di teks hadis itu tidak ada bilang karena dia merasa itu makhluk Allah, dan tapi kita tahu ini kenapa pezina ini melihat anjing kemudian memberinya minum. Dia sebenarnya muslimah enggak? Pezina ini muslimah. Dan ketika melakukan hal tersebut, yaitu memberikan air minum kepada anjing itu, melakukannya juga ada dasar keimanan tauhid kepada Allah. Akhirnya apa? Allah ampuni dosa zinanya. Bayangkan, yang setelah itu mungkin dia sudah enggak pernah lagi berzina. Allah tutup semuanya itu. Berarti kebaikan-kebaikan dengan adanya sikap tauhid kita dalam qalbu, itu insyaallah akan menghapus dosa-dosa, baik kita sadar maupun tidak sadar, baik kita masih ingat maupun kita lupa. Ya. Baik. Sekarang ada dua hal yang paling besar dari beragam faedah tauhid. Hal pertama di antara faedah tauhid adalah semangat atau menambah motivasi ketaatan. Itu pertama. Ini kalau kita dalami baik-baik, ternyata benar sekali. Di antara faedah tauhid, bahkan ini faedah terbaik di dunia, adalah memotivasi ketaatan. Ya. Faedah yang kedua, ini faedah ukhrawi, keamanan. Nah, itu yang nanti akan ada ayatnya, insyaallah kita pelajari. Jadi tauhid itu faedah ada dunyawiyah, ada ukhrawiyah. Faedah dunyawiyah maksudnya ketika kita berada di dunia, kita akan merasa termotivasi untuk beribadah. Karena apa? Tauhid kita. Sekarang misal antum ikut tahlilan misal, tapi terbiasa bukan karena tauhid, bukan karena berdasarkan ikhlas, ini adalah ibadah lillahi ta'ala. Dan itu jarang orang-orang sekarang yang melakukan seperti itu berdasarkan tauhid untuk tahlilan. Maksudnya tahlilan dengan ngumpul-ngumpul dan semacamnya, bukan tahlilan kita bicara la ilaha illallah saja, tapi ngumpul-ngumpul dan semacamnya yang masyhur di kalangan kita. Nah, kalau misalnya dalam tahlilan itu tidak ada makanan, akan malas. Ya. Berarti orientasinya bukan tauhid. Berarti dia motivasinya bukan karena Allah. Berarti dia tidak mendapatkan manfaat apapun dari amalan ini, melainkan makanan. Itu pun makanan, apa sih yang akan jadi nantinya makanan? Kotoran kan? Tetapi misal ada seorang
membaca kitab Musnad Imam Ahmad, ya, 52 jilid misal, di jilid kesekian belas, satu hadis saja pegang, baca aja. Ternyata barang siapa yang mengatakan subhanallahi wa bihamdi, maka akan ditanamkan untuknya pohon di surga. Dia baca itu, Masya Allah, ini sunnah Nabi gitu. Ada nggak sisi tauhid dari subhanallahi wa bihamdi? Ada, besar, tasbih. Kemudian disertai pengaguan terhadap Allah. Di sini mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari tuduhan-tuduhan kaum musyrikin dan kufar. Berarti Anda cukup baca subhanallah wa bihamdi akan mendapatkan pohon di surga yang tentu saja satu pohon di surga melampaui indahnya pohon di dunia semuanya. Berarti di sini ada sifat, ada sikap benar-benar bertauhid kepada Allah. Akan Allah balas perbuatan saya. Berarti motivasi. Akhirnya beramal subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Termotivasi enggak? Terus termotivasi. Nah, barang siapa, di hadis lain, barang siapa yang menunaikan 12 rakaat sunnah qabliyah dan ba'diyah sehari, dibangun untuknya rumah di surga. Pikir, siapa yang membangunnya? Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti motivasi dan orientasinya surga Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Maka ketika dia mengingat, termotivasi, saya pengen ibadah ini. Mudah. Ya. Itu keutamaan tauhid. Nah, selagi kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, disitulah ketika tauhid itu berbicara, kita langsung termotivasi untuk beramal. Dan mengingat Allah itu bisa di setiap waktu dan dimanapun. Beda kalau misalnya kita mengingat manusia dan mencari wajah manusia. Tidak bisa di setiap waktu, tidak mungkin di setiap tempat. Ya. Misal di hutan, kita mau berbuat riya sama siapa? Tapi kalau di hutan kita mengingat Allah, kemudian kita misal sholat duha karena lillahi ta'ala, itulah hasil dari tauhid. Itulah fadlut tauhid. Itulah keutamaan tauhid. Banyak orang mengkaji targhib dan tarhib, ya kan? Kita tahu itu targhib dan tarhib itu berarti motivasi, ya, supaya beramal soleh, dan tarhib yaitu ancaman-ancaman dari beramal buruk. Kalau kita mengkaji targhib dan tarhib tanpa adanya nafas tauhid, kita nggak bakal termotivasi. Udah barang siapa yang berlaku begini dia akan dapat surga begini-gini, ya kan? Barang puasa itu ada bab khusus Ar-Rayyan namanya gini-gini. Kalau kita tauhidnya kurang, kita nggak udah lewatin aja, penting saya ngaji, ya kan? Berarti fadlul tauhid itu diantaranya pertama memotivasi kita untuk terus beramal, istighfar dan banyak sekali amalan. Yang mana semua amalan kita yang termotivasi itu tidak luput dari unsur penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia para salaf mereka berusaha benar-benar memurnikan dan menjernihkan qalbu mereka lillahi ta'ala dalam ibadah, bahkan dalam muamalah mereka. Tidak hanya dalam ibadah, dalam kesendirian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan bahkan dalam muamalah mereka, hubungan antar sesama, bahkan hubungan terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tadi pezina dengan anjing yang kehausan itu muamalah atau apa? Muamalah. Itu adalah interaksi, ya. Itu bukan murni ibadah seperti sholat dan bukan, tapi itu bagaimana kita bermuamalah dan bersikap kepada manusia. Itu bisa dengannya meraih surga gitu kan. Nah, ibadah, motivasi. Dan kaum salaf, mereka kita tahu dan kita sangat berhusnudzon kepada kaum salaf bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang paling ikhlas dalam berkata dan beramal. Sampai di antara salaf mereka mengatakan, sesungguhnya aku berharap, aku benar-benar berandai agar aku setiap amalanku ini tidak diketahui oleh siapapun kecuali Dia, Al-Alim, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Bayangkan, sekarang kita nih misalnya, ada nggak di antara kita itu bercita-cita supaya semua amalan ibadah kita itu tidak diketahui oleh orang, melainkan hanya Allah yang tahu? Ada nggak? Susah kan? Kita pengennya tuh di sebagian amal, saya pengen ada yang lihat saya. Ayo, susah kayak gitu tuh. Menjernihkan benar-benar kolbu niat dari awal. Saya nggak mau dilihat sama orang, itu susah. Tapi yang ada kita sebaliknya. Dan semoga Allah mengampuni kita semua dari hal-hal semacam ini ya. Ya. Baik itu orang alim maupun jahil, tidak satupun yang tidak diserang oleh syirik kecil. Ya. Kemudian faedah kedua dari fadl kedua dari tauhid adalah al-aman, keamanan. Nah, itu nanti yang akan kita bahas di ayat berikutnya. Kita baca ayatnya, wa qaulullahi ta'ala. Ini dalilnya. Dan Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab-kitabnya itu selalu menyusun bab-bab dan taksimat pembagian dan kemudian dalil. Subhanallah. Wa qaulullahi ta'ala, perkataan Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yaitu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mengenakan, tidak mencampurkan keimanan mereka. Hum di sini, lafal hum di sini ada hum, hum itu mereka. Artinya adalah, yaitu maksudnya adalah alladzina amanu. Dan mereka tidak mencampurkan atau tidak terdapat dalam keimanan mereka dengan kezaliman. Bizulmin. Masih ingat ada ma'rifah dan nakirah waktu kita belajar bahasa Arab dulu. Nakirah tanpa alif lam, zulm tanpa alif lam, yang menunjukkan di sini mutlak apapun kezaliman tersebut. Nah, orang-orang yang beriman dan tidak mentalbis sedikit pun atau tidak ada di dalam keimanan dia kezaliman sedikit pun, ulaika, mereka itu lahumul amn. Bagi mereka apa? Bagi mereka adalah keamanan. Jadi ya, mereka akan mendapatkan security. Itu pertama. Wahum muhtadun, dan mereka itu diberi hidayah. Jadi yalbisu itu yakhlitu atau yukhallitu, tidak mencampurkan dalam kehidupan mereka, dalam keimanan mereka dengan kezaliman. Nah, sekarang masalahnya ayat ini, kemudian para sahabat saling bertanya, ya Rasulullah, siapa sih di antara kita yang gak pernah zalim? Nah, itu masalahnya. Berarti kita gak bakal dapat keamanan dong Rasulullah. Kan di ayat ini orang-orang yang beriman dan tidak ada campuran kezaliman di keimanannya, itu bakal dapat keamanan dan dapat hidayah. Lah, setiap dari manusia itu kan gak lepas dari kezaliman. Pernah aja berbuat zalim, baik melalui lisan, baik melalui suudzon, baik tangannya jahil, dan lain-lain. Ya. Nah, jadi para sahabat bertanya, ayyuna lam yadhlim nafsah? Siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya? Maka Nabi SAW pun menjelaskan, laisal amru kama tadhunnun. Wahai sahabat, perkara ini tidak seperti yang kalian sangkakan. Maksudnya bukan begitu, ya. Innamal muradu bihi asyirk. Yang dimaksud di ayat ini, zulm ini adalah kesyirikan. Alam tasma'u ila qawli ar-rajul salih, yakni Luqman.
Apa kalian belum pernah mendengar perkataan si pria yang soleh itu, yaitu Luqman? Inna syirka la zulmun azim. Ya. Sesungguhnya syirik itu dalam Al-Quran ada. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Nah, berarti yang dimaksud di sini alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Alhamdulillah kita beriman semua nih. Syarat kedua, walam yalbisu imanahum bizulmin. Tidak mencampurkan keimanan kita dengan kesyirikan. Terus yang dimaksud apa nih? Syirik besar atau syirik kecil? Dua-duanya. Kalau syirik besar ya udah kufur, udah kufur. Sekarang syirik kecil. Kecuali kalau tadi syirik besar itu kufur, tapi tidak semua orang yang kita lihat berlaku syirik besar langsung kita kafirkan begitu saja, karena bisa jadi ada uzur ya. Kalau syirik kecil, nah itu dia. Kita mungkin masih. Nah, berarti udah aman belum kita? Belum. Tetapi harus nggak kita mencari keamanan itu? Harus, jangan sampai kita berbuat syirik kecil. Syaitan kalau misalnya tidak bisa menggoda seorang beriman dengan kesyirikan akbar, maka akan menggoda orang beriman itu dengan syirikan asghar, syirik kecil. Iya. Iya. Daripada enggak digoda sama sekali, yang penting ngegoda itu syaitan. Enggak bisa meruntuhkan keimanan dia menuju syirik besar sehingga kufur, ya udah. Goda dia syirik kecil yang lebih menggoda, yang lebih enak rasanya. Ya. Nah. Kemudian pernah Syekh Utsaimin dalam kajian kitab tauhid mengatakan kezaliman itu ada 3 macam. Yang pertama azlamuz zulm, kezaliman terbesar. Yang pertama adalah kezaliman terbesar. Apa kezaliman terbesar itu? Syirik. Dalilnya apa? Tadi perkataan Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar, dan ditafsirkan sebagai kezaliman yang paling besar. Ya. Kemudian macam kedua dari kezaliman setelah syirik, macam kedua yaitu zulmul insani nafsahu. Manusia menzalimi dirinya sendiri. Itu yang kedua. Seperti seorang manusia tidak memberikan hak pada dirinya sendiri. Dia puasa tanpa buka misal. Ya. Ada di antara ritual ya. Puasa tanpa buka sebanyak 7 hari. Ditipu sama syaitan. Ya. Zalim ini terhadap diri sendiri. Orang lain gak merasakan kezaliman itu, tapi dirinya yang bakal merasakan. Kemudian memelekkan mata, selalu terjaga tanpa tidur. Kerja terus, gak tidur-tidur. Tubuhnya sampai mengeluh pada jiwanya sendiri. Ini juga merupakan kezaliman. Ya. Jadi qiyam terus enggak tidur-tidur. Ya. Meskipun dia itikaf, iya meskipun dia itikaf. Bermalam di masjid ya. Apa tinggal misalnya nginep di masjid sampai seminggu. 7 hari atau mungkin 10 nyarinya. Dia qiyamul lail, ikut salat tarawih yang jam 2 misalnya, yang panjang banget misal. Terus sampai pagi enggak tidur. Paginya enggak tidur baca Quran. Siangnya enggak tidur. Sampai buka puasa enggak tidur. Terus sampai dia sakit. Ini zalim ini. Nah, benar bahwasanya dia mencari kesempatan untuk meraih anugerah dari Allah.
tetapi tidak juga dengan cara menzalimi dirinya sendiri. Nah, ini berarti masuk ke dalam kezaliman. Tapi tentu kezaliman yang seperti ini enggak seperti kezaliman syirik, jauh ya. Baik, yang ketiga, zulmul insan li ghairihi, yaitu manusia menzalimi selainnya. Nah, selainnya ini masuk ke manusia, masuk ke hewan. Ya. Masuk ke manusia, masuk juga ke hewan. Bahkan masuk ke jin, kok bisa? Nanti insyaallah ya akan dijelaskan. Sekarang menzalimi yang ketiga, jenis ketiga, menzalimi manusia, menzalimi selainnya. Nah, yang menzalimi selainnya ini terbagi menjadi 3 macam. Pertama, manusia menzalimi manusia lain. Oh, ini bentuknya banyak. Terutama dalam muamalah, dalam berdagang, dalam kehidupan bertetangga, dalam sosialnya, baik melalui lidah, baik melalui tangan, bahkan baik melalui mata. Ya, misal ya, kita ini di antara adat sebagian orang itu ada yang suka nongkrong di jalan. Nah, Rasulullah kan melarang sebenarnya nongkrong di jalan itu Rasulullah larang loh. Kata Rasulullah, iyyakum wal julus fit turqat. Jauhilah benar-benar oleh kalian nongkrong di jalanan. Yaitu duduk-duduk aja di jalanan, ya. Terutama jalan yang sempit ya. Hah? Gang di gang-gang itu terutama. Ya. Orang kan jadi gak enak mau lewat. Harus sungkan dulu gitu loh, segen gitu lewat. Apalagi kalau misalnya lewat itu akhwat, lebih segen lagi. Terlebih yang nongkrong itu matanya itu nempel kemana-mana. Ya, itu kayak CCTV aja. Lihat terus. Gak enak kan? Kayak jadi seolah-olah CCTV jalan. Lihat terus. Gak enak. Ini kemudian lewat seseorang tetangga ya, tetangga mereka ini misalnya yang ngumpul di jalan ini ada 3 orang. Jalan emak-emak, bongkok mamanya. Pas lewat mereka, salah satu dari orang yang nongkrong ini ngedipin mata. Itu dia. Ini kayak gini udah masuk ribah loh. Iya, masuk ribah ini. Iya. Ini zalim bukan? Ini zalim sebenarnya. Iya. Itu padahal cuman kerlipan mata, belokan mata doang. Gitu. Termasuk dalam zalim ya. Itu manusia menzalimi manusia lainnya. Itu baru satu kasus. Padahal sebenarnya dikasih ribuan kasus ini. Dalam masalah berdagang. Ya. Bahkan dalam masalah misalnya menjual seperti ini, minuman, makanan, itu ada. Misalnya di foto itu bagus banget ini. Nyugurin banget, tapi pas pelayanannya, pas sudah jadi mixnya atau minumannya, ternyata sama sekali nggak kelihatan seperti yang digambar. Ini zalim ini. Ini walaupun sah perdagangannya, tetapi kata Rasulullah muhiqat barakatu bai'ihima, yaitu berkahnya itu dihapus. Sah perdagangannya sah. Ya. Ini namanya ghish, nipu, curang. Seperti juga beli misalnya jeruk ya di jalan, ketika jalan tol macet-macet gitu kan, ada yang jualan jeruk. Nah, tapi jalan tol nggak boleh jualan sebenarnya. Nah, itu udah zalim gitu. Enggak, bukan di jalan tol ya. Di jalan mana lah. Tapi kalau darurat sebenarnya nggak masalah ya. Kalau misalnya darurat macet terus tiba-tiba ada yang jualan tisu atau apa, itu darurat, beda ya, beda. Tapi aslinya sih nggak boleh. Cuman kadang kalau darurat itu diperlukan. Daripada nunggu 10 jam lagi sampai gerbang tol terakhir gitu. Nah, misal di jalan biasa lah, macet depan gitu kan. Ada orang bawa bakul jeruk, ngejualin, ngejajain. Yang di atas itu bagus itu. Ranum, kuning, terus coba sok atuh dicoba lah. Dicoba, manis Kang, ayolah belilah. Ternyata
paketnya udah disediain, mau sekilo atau 2 kilo, udah ada plastiknya, udah diisi, dan isinya itu jeruk yang dia tahu kualitasnya di bawahnya. Nah, ini namanya curang ya kan? Tapi sah nggak? Sah insyaallah. Tetapi tetap berkahnya untuk pedagang ini hilang. Bakal nanti mungkin uangnya bakal digunakan untuk keburukan, bakal nambah dosa. Jadi walaupun sah perdagangnya, tetap aja ruginya di siapa? Pedagang. Dan kata Rasulullah kepada Muadz, wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati kamu sama doanya orang yang dizalimi. Yang membeli ini terzalimi gak? Terzalimi. Kalau dia doain, kena. Kalau misalnya, wah dilaknat kan, wah ini pedagang ini nipu kita, mudah-mudahan gak berkah. Ya, udah jadi, udah kena, ya kan? Nah, itu kezaliman. Banyak sebenarnya itu hal-hal ya yang luar biasa, ini menzalimi orang lain gitu kan. Kemudian tadi menzalimi hewan. Contohnya seperti juga ada perempuan dalam hadis Nabi, ada perempuan memelihara kucing dan habasatha, dan perempuan ini mengurung kucing ini. Sedangkan kucing itu asalnya tidak ada sejarahnya kucing itu dikurung sebenarnya. Kucing itu bukan seperti burung. Ya. Kucing itu binatang yang nggak mungkin dikurung. Kecuali kalau kucingnya kucing macan. Nah, ini baru mungkin. Iya. Kayak kucing juga itu sebenarnya. Kucing besar lah. Manzilah antara kucing dan macan itu ibarat cicak dan tokek lah. Itu yang besar, versi besarnya. Nah, dan kemudian tidak diberi makan, tidak dibiarkan makan semau dia di apa kek, makan apa gitu. Apa hasilnya? Perempuan ini di neraka nantinya. Itu karena berbuat zalim pada hewan. Hak asasi hewan, kebebasan. Tapi mungkin beda sama burung ya. Sebagian burung memang sudah dari kecilnya terlatih untuk dikurung dan gak merasa tersiksa dengan itu. Ini beda dengan antum ngambil burung di luar yang bebas terbang kemudian antum kurung. Nah, ini baru zalim. Ya enggak? Dibedakan ya hukumnya. Kenapa? Karena tabiat di sini, tabiat kita lihat dari uruf tabiat dia. Kalau tabiat dia di alam bebas, kemudian antum ambil ya, kemudian yang tadinya bebas berterbangan kemudian antum kurung, nah ini baru bisa zalim ini. Karena hak kebebasan dia tersiksa dulu. Walaupun antum kasih makan. Lebih kalau tidak dikasih makan, nah ini lebih zalim lagi. Ya enggak? Ular. Ular ya kan termasuk binatang yang fasik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sebagian ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib dibunuh, ada yang mengatakan disunahkan dibunuh. Ular ya bagus ya, sanca misalnya, kulitnya luar biasa gitu. Ular lagi lewat gitu aja di hutan, antum ambil, terus antum kurung ya sebagai hiasan di rumah. Ini zalim. Kenapa? Tabiatnya bukan di situ. Ya. Ularnya doa nggak nanti? Ya nggak tahu. Kalau misalnya doa gimana? Ya Allah, mudah-mudahan ini orang nggak berkah hidupnya. Nggak tahu anda. Tapi binatang itu berdoa nggak bisa nggak? Doa binatang. Itu ada hadisnya. Binatang mendoakan tulabul ilm dan du'atu ilal khair, yaitu para dai kepada kebaikan dan orang-orang yang belajar ilmu syar'i itu didoakan. Sampai hitan fil bahr, itu bersalawat untuk kita. Maksud bersalawat di sini mendoakan kebaikan. Yaitu hitan fil bahri, yaitu ikan-ikan di lautan loh, bahkan yang enggak kenal sama kita. Secara global kita tuh didoakan oleh semesta alam. Itu Allah yang kehendaki semua itu. Ya, jadi mereka itu beristighfar untuk kita. Nah, wallahu alam bahasa mereka bagaimana, Allah yang tahu ya. Itu tadi menzalimi hewan, binatang. Sekarang yang ketiga menzalimi jin. Loh, gimana menzalimi jin itu? Yang ada jin yang biasanya menzalimi manusia, ya kan? Gimana menzalimi jin? Tadi ada gambarnya, cuma anak tiba-tiba terlupa. Jangan-jangan jinnya nggak terima.
Bagaimana menzalimi jin? Kok bisa menzalimi jin? Kalau ngeruqyah jinnya bernonton, itu bukan zalim. Itu ya balasan dari Allah untuk dia. Kita membacakan saja. Menzalimi jin berapa? Seperti apa contohnya? Astagfirullahaladzim. Kenapa dibuat lupa ini tiba-tiba? Ini enggak ada jin ini, mungkin pas jatuh wangi. Enggak, itu enggak. Karena itu enggak muayyan, enggak ditentukan jin di mana gitu kan. Lagi pula ya silakan. Buang air kecil di lubang-lubang. Tanpa mengucap bismillah, Bang. Tanpa izin. Kalau izin ya ngapain izin sama jin, malah justru jinnya nanti permisi mbah gitu, malah itulah itu yang bikin kesurupan itu salah. Karena lubang-lubang harus dihindari untuk buang Iya. air kecil. Terus kalau ini belum tahu tuh hadisnya ada yang Nyiram air. panas. Kalau hadisnya Anda nggak tahu. Kalau hadisnya Anda nggak tahu, tetapi kalau misalnya di tempat lubang-lubang gitu memang walaupun tanpa hadis, melainkan diketahui bahwa saya memang itulah sering kali jin itu di sana. Sehingga tempat yang berpotensi jin tinggal itu jangan macam-macam gitu, maksudnya udah biarkan aja dia. Jangan ada pohon beringin atau pohon bambu besar yang kita secara secara feeling aja lah, ini tempatnya udah, ya kan? Terus tiba-tiba kita kencing di situ, ya itu nggak usah gitu. Cari tempat lain yang nggak menimbulkan konflik. Kalaupun mau di situ, antum baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, hilang, pergi dulu. Ya. Juga tadi buang air panas itu juga baca bismillah sebelumnya dengan diniatkan agar tidak ada kezaliman di sini. Nah ini bisa aja. Tanpa harus ada komunikasi ya. Nggak usah. Searah. Justru kalau komunikasi itulah yang membuat kita yang kena jadinya. Jadi merasa jin itu mendengar komunikasi kita, kemudian dia merasa kita tuh menghormati mereka. Misi ya apa begini kan. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir itu, tafsir terhadap surat Al-Jin, wa annahu kana minal insi ya'udzuna birijali minal jinni fazaduhum raqa. Untuk ayat itu ada tafsiran dari Ibnu Katsir. Dahulu ada di antara orang-orang Arab itu, kalau lewat lembah di malam hari, mereka itu bilang, kok bahasa kita tuh kula nuwun bah gitu. Ya kayak gitu modelnya. Permisi numpang lewat. Ini kayak gini yang mengundang mereka. Mereka merasa apa? Makin gagah itu genderuwo makin wah, orang ini bodoh sekali ini. Akhirnya apa diikutin malah. Kenapa? Karena jin itu mereka juga melihat atau mempelajari ini manusia ini imannya seberapa sih? Oh ternyata takut sama kita. Yuk kita deketin. Padahal asalnya jin itu takut sama manusia. Ya, asalnya gitu. Kalau kita yang takut, ya berarti sama-sama takut. Sementara kita nggak tahu jin itu takut, namun jin itu tahu kita takut. Akhirnya jinnya yang datang gitu loh. Iya kan? Logikanya gitu, dan memang seperti itu memang. Dan baiknya bentengi itu jangan hanya sekadar dengan rasa berani saja, bukan, tapi dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena gini, ada memang orang itu berani, nggak percaya sama Allah, nggak percaya aneh, berani, benar berani. Tapi dia hanya mengandalkan ini, jadinya apa? Sombong. Nah, sombong itu yang disukai setan. Itulah. Akhirnya dari keberanian dia justru setan merasuk padanya. Gitu loh. Jadi setan tuh nggak mesti merasuk itu tiba-tiba ada pocong, nggak mesti gitu. Kadang dari sifat sombong kita, karena merasa berani itu. Apaan sih, nggak ada apa-apaan di sini. Tapi dia nggak mengucapkan la ilaha illallah, nggak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ta'awudz, nggak ada. Gantung pada Allah Subhanahu wa taala enggak. Inilah yang disenangi setan, walaupun dia berani, tetapi kesombongannya itulah yang membuat setan itu mendekat. Malah suka jadinya, ya. Tadi kezaliman untuk jin ya. Sementara kalau kita ta'awudz, itu bukan zalim. Kalau kita menyantuni rumah kosong ya, kemudian kita mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin, itu enggak zalim. Atau kalau misalnya kita mau pindah rumah ke rumah baru ya, itu bukan zalim, karena itu rumah milik manusia. Kemudian kalau misalnya seperti ada kasus ya, pernah tanganin, ada satu keluarga
punya tanah luas. Samping rumahnya itu ada semacam belumbang ya. Tahu belumbang? Kalau orang Jawa biasanya tahu itu. Belumbang itu bukan sendang ya. Belumbang itu semacam danau kecil lah. Dia itu isinya air tok gitu kan. Genangan air besar gitu. Ya dalam mungkin semeter 2 meter. Ya isinya ada ikan, ada kodok, ular kadut, ular semacamnya, pokoknya gitulah. Terus ada pohon-pohon sekitarnya gitu. Samping rumahnya seperti itu. Ya. Terus kemudian suatu ketika di keluarga itu memutuskan untuk membangun rumah di Belumbang itu. Maksudnya dibongkarlah itu kebun, masih ladang itu, Tegal itu dibongkar untuk dijadikan rumah. Nah, kemudian setelah pembangunan itu mulai sering kesurupan, banyak gangguan, tiba-tiba ada ular, tiba-tiba ada tikus, tiba-tiba ada kelabang, kecoa dan nyamuk banyak. Yang terindikasi itu bukanlah binatang-binatang pada hakikatnya, melainkan ada sisi yang tidak bisa dijelaskan gitu. Yang ternyata memang setelah diusut-usut, jinnya mengakui, kami ini dulu tinggal di sini, kalian sekarang menzalimi kami, gini-gini, membangun gini-gini. Itu bukan kezaliman. Ya. Tapi mungkin juga yang membangun ini, ketika membangunnya itu tidak dengan bismillah, ya kan? Asal aja bangunin gitu aja. Jadi kadang-kadang itu ya kita harus ini ya. Memang kita tuh nggak usah berurusan sama jin, nggak usah. Tetapi kita harus ngerti juga bahwasanya di tanah-tanah yang kosong itu berpotensi dihuni oleh mereka. Sehingga sebelum kita membangun, kita minta sama Allah benar-benar untuk mengusir mereka, gitu loh. Jadi jangan asal blok bangun gitu aja. Ya seperti kita kencing di tempat sembarangan, bisa jadi itu rumahnya mereka, gitu kan. Kemudian akhirnya mereka pun marah, gitu loh. Akhirnya kita yang kena. Ya, itu bisa merupakan kezaliman, mungkin kezaliman. Tetapi kembali kepada asalnya, bahwasanya bumi ini diciptakan lakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi ja'ala lakumul arda firasha. Dialah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan al-ard, bumi untuk kalian sebagai tempat untuk berlindung, tempat tidur, firash, yaitu tempat tinggal. Berarti manusia punya hak untuk tinggal dimanapun, dan jin itu tidak berhak untuk menggugat dimanapun manusia tinggal. Mau buat di sana silakan, karena Allah ciptakan untuk manusia. Tapi manusianya juga jangan teledor, jangan ceroboh, sehingga ketika ingin membuat sesuatu yang baru itu ingat Allah, minta sama Allah perlindungan. Ya, tapi juga jangan ketika ada pikiran, oh ini banyak jin kayak di sini, tempat tinggalnya nih. Apa namanya? Banyak pohon-pohon, banyak apa gitu. Wah, kalau saya bikin saya bikin rumah di sini bakal masalah kayak ini. Baik. Bisa pikiran itu, tapi jangan berlebihan seperti kasih sesajen dulu, ya, kasih nasi dulu. Mereka malah makin seneng. Wah, bodoh sekali nih orang. Ya, malah makin seneng tinggal situ. Bangun sih bangun, membangun rumah, tapi nanti lihat gangguannya. Ya, yang ujung-ujungnya mereka akan mengajak kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ana benar lupa ana. Tadi ada gambaran apa bentuk kezaliman manusia kepada jin, ya. Tapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala lupakan, mungkin karena kesalahan ana juga, Allah a'lam. Baik, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ulaika, balasannya apa? Rewardnya apa? Kalau misalnya kita bertauhid, ulaika lahumul aman. Nah, dikatakan ada yang mengatakan dari para ulama, aman ini keamanan di akhirat, yaitu dari neraka. Kenapa kok aman? Berarti nggak tersentuh dengan neraka? Iya. Orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun, itu dosa-dosanya diampuni. Ya. Apa kata Rasulullah? Haknya hamba atas Allah apa? Alla yu'adzibah man la yusyriku bihi syai'an. Tidak mengazab, berarti enggak sama sekali masuk neraka. Siapa orang yang
tidak berbuat syirik sedikit pun, nggak berbuat riya sedikit pun. Mungkin nggak tadinya punya dosa dia, kesalahan? Mungkin, ya, mungkin. Tapi ternyata karena dia tidak berbuat syirik sekalipun, nggak pernah riya. Kalaupun dia istighfar langsung. Terus nggak pernah sumah, kalaupun sumah dia istighfar langsung. Nggak pernah mengucapkan half bi ghairillah, yaitu bersumpah dengan selain nama Allah, nggak pernah. Nggak pernah berbuat syirik. Walaupun pernah bersalah manusia, pernah berbuat dosa lainnya yang bukan syirik, tapi dia nggak pernah syirik, maka Allah ampuni. Itu hak dia yang akan pasti Allah penuhi. Dia nggak pernah berbuat syirik, oh pasti Allah mengampuni dan dia akan masuk surga tanpa ada sentuhan neraka sama sekali. Itu bayangkan. Sekarang kita pede nggak? Saya kayaknya nggak pernah dia berbuat syirik. Saya udah banyak ngaji tauhid di ustadz fulan, di negeri fulan, di tanah fulan, di kota fulan, nggak pernah. Justru yang seperti inilah, nah, yang ditakutkan malah sudah pernah terjerumus, sering terjerumus. Barang siapa yang merasa aman dari kemunafikan, maka dia adalah munafik. Ya, hati-hati ya. Biasanya orang munafik itu nggak bakal merasa dirinya itu ada kemunafikan. Tapi kalau misalnya kita merasa was-was nih diri kita nih takutnya sering berbuat riya, itu justru alhamdulillah. Ayo sering-sering kita bermuhasabah. Ya. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bagi mereka keamanan dan mereka diberi hidayah. Wa hum muhtadun, dan mereka diberi hidayah. Bisa juga diberi hidayah di sini ditafsirkan dua. Diberi hidayah di dunia dan diberi hidayah di akhirat. Diberi hidayah di dunia itu adalah dia diberi taufik atas amalannya, sehingga dia bisa beramal dengan baik, ikhlas dan mengikuti contoh dari Rasul. Diberi hidayah di akhirat, yaitu dia bisa dimudahkan oleh Allah menuju surga. Ya. Itu dalil untuk yang pertama, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kalau bisa antum hafalkan sebenarnya. Ini modal ya. Itu orang-orang yang beriman dan tidak mengenakan kesyirikan sedikit pun di dalam dirinya, akan mendapatkan keamanan di akhirat dan hidayah dunia akhirat. Mudah kan? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kalau sudah paham maknanya, artinya itu insyaallah lebih mudah antum hafalkan. Supaya antum ketika menghafalkan ayat satu ini aja, itu pahalanya banyak ya. Antum dapat pahala qiraah setiap huruf 10 hasanah dalam menghafal murojaah, dan antum dapat juga pahala niat untuk berittiba kepada Al-Quran. Antum juga dapat pahala selain tadi membaca Al-Quran dan berittiba kepada Al-Quran, antum dapat pahala yaitu apa? Berusaha menuntut ilmu langsung ke sumbernya dengan menghafalkannya itu. Itu indah ya. Ada orang atau mungkin kita selama ini nggak ada niatan menghafalkan. Niatan menghafalkan itu sendiri udah dicatat pahala. Jadi ana sarankan ya, agar antum menghafalkan ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, dan kemudian kita aplikasikan yuk di hidup-hidup kita, di setiap harinya kita ya. Tadi udah penjelasannya panjang ya. Zalim, kezaliman itu ada berapa terbaginya ya kan? Ada 3, yaitu kezaliman terbesar, yaitu kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap hak Allah, yaitu berbuat syirik. Kemudian kezaliman terhadap diri sendiri. Kemudian kezaliman terhadap selain dari kita terbagi menjadi 3, baik manusia, baik hewan maupun jin. Ya. Tapi yang dimaksud di ayat ini adalah kezaliman apa? Kezaliman terhadap Allah Subhanahu, terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan dipersilakan. Silakan. Al-An'am ayat 82. Tadi dijelaskan kalau al-amal itu para ulama membagi di akhirat itu dikatakan dari neraka. Taib ya. Kalau di dunia sebelum dijatuhkan. Baik. Sama
Yang Anda tahu di tafsiran itu aman di sini untuk akhirat, tetapi bisa mungkin keamanan duniawi. Bagaimana kok bisa orang yang bertauhid benar-benar dan tidak diliputi dengan kesyirikan sedikit pun, walau fisiknya sakit pun dia merasa enak gak? Enak. Ya kan? Apa kata Rasul? Ajaban li amlil mu'min. Sungguh ajaib perkara seorang mukmin. Inna amrohu kullahu khair. Sesungguhnya perkaranya orang muslim itu, orang beriman itu selalu baik. Apa gimana sih? In asabathu ad-dharra atau in asabathu sarra, jika dia mendapatkan kegembiraan, syakar, dia bersyukur, fakana khairun lahu. Baik untuknya. Karena apa? Imannya. Enak gak? Enak. Aman gak rasanya? Aman. Wa in asabathu ad-dharra, kalau misalnya ditimpa keburukan atau madharat, musibah dan lain-lain, sabar, dia bersabar. Fakana khairan lahu. Itu kan kebaikan buat dia. Merasa aman gak? Orang yang sabar di dalam terpaan ujian itu ibarat orang yang sedang dalam keadaan aman, enak aja, ya kan? Misalnya ya, kita dalam terlilit hutang, ya, atau bukan terlilit hutang, kita nggak punya dana dah untuk keluarga, untuk anak istri. Tanggal masih tanggal 20, gajian misalnya tanggal 1 misalnya, 10 hari lagi. Kemudian suami ini sabar aja. Merasa aman gak? Aman dengan kesabaran itu. Karena apa? Tauhidnya. Ya. Ada di antara jenis syirik beramal karena dunia. Ya. Beramal karena dunia itu merupakan syirik kecil. Anda mengajar ini misalnya karena ingin mendapatkan fulus dari antum, misal. Dan semoga ini mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua dari hal-hal seperti ini. Tujuan anak itu sebenarnya bukan buat antum supaya cerdas, enggak. Karena anak, di pengajian ini nih Kang Ruby ini banyak dana. Anak enak di sini, pasti dalam satu pertemuan dikasih ini. Itu berarti sudah masuk ke dalam syirik asghar. Karena beramal untuk dunia. Bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah, bukan, tapi untuk dunia, itu termasuk syirik kecil. Nah, sekarang ketika Kang Ruby nanti memberi order, waduh Kang, kita lagi kekurangan dana nih, jadi mohon maaf, lagi nggak bisa ngasih. Harusnya gimana? Nggak terima. Kenapa? Karena dari awal harapannya untuk siapa? Bertumpu pada dunia. Iya. Nggak aman kan? Rasanya nggak enak. Tetapi kalau misal Anda mengajar ini lillahi ta'ala, yang datang satu orang tok, tapi karena Anda berpegang ini Anda ajar demi ibadah kepada Allah semata, mau satu orang, bahkan mau nggak datang sama sekali, Anda tetap kepada Allah. Walau sampai nangis karena sedih, tapi Anda tetap ingin hanya dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu apa rasanya itu? Enak, benar. Dan antum pasti pernah merasakan itu ketika antum mengecap keikhlasan, sepahit apapun antum hidup, mesti enak, terasa enak. Terasa tuh ada anak aman karena apa? Allah yang melindungi anak. Gitu. Itulah keamanan duniawi. Kesulitan apapun di dunia ini, kalau kita imbangi dengan ketauhidan kita kepada Rabb kita, itu ulaika lahumul amn. Ya. Wahum muhtadun, dan akan diberi hidayah di dunia juga, baik hidayah menuju rizki yang baik atau amalan yang soleh. Ya, jadi ini busra, kabar gembira juga untuk orang-orang yang bertauhid dan berbuat ikhlas. Insyaallah. Baik, silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan. Silakan. Anda lupa nama antum? Ahmad. Iya, silakan. Ya. Untuk menyatukan dengan hadis orang yang failin, orang yang bangkrut, itu bagaimana kalau dia seandainya selama hidupnya dia menzalimi manusia dengan banyak kezaliman, itu bagaimana? Yang muflis itu.
Dia banyak amalannya, tapi ternyata dia syatama, yaitu mencaci ini, mencaci itu. Ya, baik. Bismillah. Itu bisa digabungkan. Begini. Muflis yang dimaksud itu kan dia akan apa? Dia akan bangkrut nanti, amalannya bakal diseret, amalannya bakal untuk orang-orang yang dia jelek-jelekin. Selama dia tidak bertaubat ya. Karena ada orang yang suka mencaci habis itu bertaubat. Hilang udah. Tapi bertaubatnya juga perlu apa? Perlu minta maaf sama orang yang dicaci tentu saja. Karena ini hak menzalimi orang lain, ya kan? Hak apa namanya? Hak hak harga diri ya. Nah, tetapi kalau memang dia itu, kalau seseorang itu bertauhid benar-benar ya, dia itu hablum minan nasnya itu pasti bagus insyaallah ya. Itu kuncinya, itu jawabannya sebenarnya. Ini pikirkan jawabannya. Kalau seseorang hablum minallahnya itu bagus, maka Allah pasti membimbingnya menuju hablum minan nas yang bagus. Ini paling baik-baik ya. Antum sering dengar dulu di tahun 90-an, 80-an ada pelajaran namanya akidah akhlak. Tapi mungkin bapak dulu tahun dulu mungkin beda lagi nama pelajarannya, atau mungkin jangan-jangan nggak belajar dulu. Mungkin sekolah umum kali ya. Tapi dulu waktu ana di sekolah ana memang dulu SD emang Islami, alhamdulillah. Akidah akhlak. Padahal kalau dipikir-pikir akidah sama akhlak, akidah itu keyakinan, akhlak itu ya akhlak. Akhlak itu cerminan kelakuan, attitude gitu loh, ya kan? Sikap. Tapi ternyata akidah yang salimah itu melazimkan akhlak yang karimah. Iya. Jadi orang yang akidahnya benar kepada Allah itu akan melazimkan akhlak yang benar kepada manusia, bahkan hewan sekalipun. Kenapa? Karena dia akan ingat kalau saya berbuat zalim kepada orang lain, itu Allah tak maha tahu. Allah akan menghisap saya. Itu menunjukkan akidahnya yang benar. Berarti orang yang tadi yang mencaci dan semacamnya, itu menunjukkan akidahnya kurang bagus. Ada yang nggak bagus di akidahnya. Ada kesalahan yang di akidahnya. Nah, orang yang akidahnya itu ada kesalahan seperti itu sangat terbuka untuk bab-bab riya, sum'ah. Karena kita lihat orang yang suka menghinakan orang lain, itu otomatis dia sedang mengangkat dirinya ya kan? Nah, mengangkat dirinya itu sangat berpotensi untuk kibar dan sangat berpotensi untuk riya, sum'ah dan macam-macam, ya kan? Iya. Jadi ada talazum dan ada ikatan yang sangat kuat antara akidah dan akhlak. Ya. Kalau akidah kita itu benar-benar sehat, maka otomatis Allah akan, bukan otomatis, itu kasar bahasanya, maka Allah pasti akan membimbing kita menuju akhlak yang karimah gitu. Dan kita sekarang muhasabah coba, kita sekarang akhlak kita tuh udah benar belum? Maksudnya mungkin ada di beberapa poin di akhlak kita yang tidak baik. Itu berarti menunjukkan memang cerminan di sini akidah, dari segi akidah ada yang kita tuh belum diralat gitu. Begitu. Insyaallah seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan antara hadis itu. Karena orang yang tadi mencaci ini mencaci itu kemudian nanti akhirnya menjadi muflis. Kenapa dia begitu? Karena ada sisi akidahnya yang kurang. Dan ini mungkin kita, gitu kan? Ini mungkin adalah kita. Atau anggaplah inilah kita, gitu loh. Supaya kita benar-benar muhasabah, ternyata memang akhlak kita yang kurang. Akhlak itu cakupannya banyak ya. Adab itu cakupannya banyak. Ada adab orang terhadap orang tua. Kadang ada orang beradab banget sama tetangga, mertua, sama istri, sama anak, tapi sama orang tua sendiri tidak beradab. Ada. Ini berarti ada sisi akidah yang wallahu alam di sisi mana yang kurang. Ada orang yang akhlaknya terhadap masyarakat luar biasa, namun ketika ke majelis ilmu tidak beradab. Ada orang yang mengajar tapi adab ke masyarakat tidak punya. Ada. Jadi akhlak itu macamnya banyak. Ada orang yang akhlaknya dalam bersedekah itu luar biasa tapi lidahnya enggak berakhlak. Ada orang lidahnya berakhlak tapi tangannya enggak berakhlak. Ada semuanya. Sisi semua ini itu nanti kembali ke sini karena akhlak itu kan cerminan ini. Akhlak itu kan anggota tubuh.
termasuk juga ini. Kan kita senyum, ketawa itu termasuk akhlak. Semua itu kata Rasulullah apa? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ya kan? Ada segumpal daging nanti di dalam jasad. Kalau segumpal daging ini benar, ini akan benar nih tasarrufnya, sikapnya benar nih, akhlaknya. Di sini. Qalbu itu berkaitan erat dengan keyakinan. Gimana akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan jawabannya itu bagus. Mudah-mudahan jawabannya ya menjawab pertanyaan antum. Kalau misal belum, ana hanya itu mampunya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Ini terakhir ya, insyaallah ya. Untuk syirik kecil, Ya, silakan. apakah itu bisa membatalkan suatu keislaman seseorang gitu? Enggak. Syirik kecil itu ibarat kufur kecil. Jadi perhatikan, ada syirik akbar, ada syirik asghar, ada kufur akbar, ada kufur asghar, ada nifaq akbar, ada nifaq asghar, ya. Syirik akbar, kufur akbar dan nifaq akbar inilah yang sering dimutlakan syirik, kufur, nifaq, dan itu yang mengeluarkan muslim dari agama Islam. Kalau syirik kecil seperti mengejar dunia dengan amalan akhirat, atau mengejar pandangan manusia dengan amalan akhirat, atau bersumpah dengan selain nama Allah, dan lain-lain dari syirik kecil, itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tetapi ditakutkan ada kemunafikan dalam dirinya, dan tentu itu dosa besar. Tapi tidak sampai ke kekufuran akbar, enggak sampai ke kufur, yaitu keluar dari Islam, enggak. Juga tadi kufur asghar. Antum pernah dengar istilah kufrun al-ashir, yaitu kufur terhadap suami. Ya enggak? Yaitu perempuan yang udah dibaik-baikin, dikasih mahar ya, dinikahin, udah capek-capek lakinya pas masih bujang keper sampai kurus banget 40 juta nyari duit gitu kan. Kemudian dinafkahin sampai usia 10 tahun. Apa kata istrinya? Mas ini gak pernah deh baik sama saya. Ini kufur. Tapi kufur ini gak langsung kafir, langsung suami bilang kamu telah kafir, syahadat kamu. Enggak. Ini dia namanya kufur asghar. Dosa besar bukan? Dosa besar. Enggak sampai ke keluar Islam, enggak sampai. Kufur nikmat, kufur asghar itu. Tapi enggak sampai keluar Islam, enggak boleh kita kafirkan begitu saja. Kemudian ada nifaq asghar, yang disebut nifaq amali namanya. Seperti idza haddatsa kadzaba, ya. Jika dia berbicara dia berdusta, yaitu sering berdusta. Kemudian berkhianat dan sebagainya. Itu semua masih dalam koridor keislaman. Namun mereka semua ini adalah perbuatan fasik, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bahkan tidak boleh langsung dihakimi sebagai keluar dari Islam. Orang yang melakukan syirik akbar saja enggak bisa lah serta-merta langsung kita vonis kafir. Apalagi orang yang masih dalam berbuat kufur asghar atau syirik asghar dan lain-lain. Kecuali kaum khawarij, ya. Kecuali kalau misalnya kita mau mengadopsi pemikiran khawarij, orang riak sedikit langsung kita kafirkan. Namun bagaimana dia tahu dia riak gitu kan? Susah. Gimana jawabannya? Insyaallah udah ini. Untuk cara nanggulangi berarti coba ini taubat, istighfar, taubat, dan kita benar-benar minta sama Allah ya. Antum dan ana ini enggak ada di antara kita yang menjamin kita enggak pernah riya. Ya enggak? Kita minta sama Allah. Ini ada doanya. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika ma laysa bihi ilm, atau ma la a'lam wa ma a'lam. Atau kalau misalnya enggak hafal, pakai Indonesia aja. Ya Allah, saya memohon pada Engkau dilindungi dari syirik, baik syirik besar atau syirik kecil, yang saya ketahui atau tidak saya ketahui. Itu kita minta itu. Kemudian kita istighfar banyak-banyak, minta pengampunan. Kan kita dianjurkan istighfar sehari 100 kali, dalam zikir petang, pagi petang, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Lagi ngapain pun kita tuh bebas sebenarnya untuk istighfar, mau dalam keadaan apapun. Mau tidur ke, mau sedang masak ke, asal jangan di kamar mandi.
mau lagi nyetrika atau lagi bikin minuman atau dan semacamnya. Yang dengan niatan saya benar-benar ya Allah minta ampunan dari dosa besar yang bernama riya ini atau syirik kecil ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni kita. Ya. Kalau kita benar-benar. Terus bagaimana kalau misalnya kelak kok kita tergoda lagi untuk berbuat syirik kecil, terjerumus gitu. Ini ada akhwat cakep, idola para ikhwan misalnya. Kita laganya kayak sedang membaca kitab. Ya padahal akhwat tersebut ternyata punya usut udah punya suami. Ya, baca kitab. Nauzubillah kan ya seperti ini. Nah, terjerumus lagi. Terus gimana dong? Ya udah bertaubat lagi. Jangan dinikmatin. Astagfirullah. Ya. Tapi ternyata lafal astagfirullahnya juga itu pun ditujukan untuk syirik kecil. Astagfirullah. Supaya kedengeran sama susah banget ya. Jadi semua gerakannya itu riya. Makanya kalau riya dipelihara itu lama-lama luar biasa itu, tumpukannya besar. Dan kesyirikan kecil itu mengantarkan kepada syirik besar. Hati-hati. Jangan dipelihara. Kalaupun kita terjerumus, langsung balik. Allah pasti akan mengampuni. Minta sama Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, jangan sampai kamu meninggalkan fi duburi kulli shalah, di setiap akhir salat. Ya, salat sunnah atau salat fardu, kalimat ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya dalam bersyukur kepadamu, dalam mengingatmu, yaitu ketika kita berbuat riya itu langsung ya Allah bantu saya untuk segera ingat. Enggak hanya ingat, yaitu langsung lepas gitu dari hal-hal seperti itu. Karena kadang orang ingat tapi tergoda, aduh nanti dah saya taubat nanti. Kadang gitu kita ingat langsung berlepas. Dan berlepasnya kita dari hal semacam ini itu bukan karena kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan karena kita berani, karena kita merasa hebat, enggak. Tapi semua ini karena Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menolong kita. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia yang paling mampu dalam menolong kita semua insyaallah taala. Insyaallah jawabannya itu udah segitu aja karena waktunya udah setengah 12 karena mau kerja juga. Baik, sekian dari Yana dan kita memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan apa yang kita dapat dari ilmu di kajian ini dan kajian seterusnya dan kajian sebelumnya semoga bermanfaat, dan ya Allah jadikanlah ini hujjah kebaikan untuk kita di yaumil qiyamah, dan ya Allah jangan jadikan ini semua hujjah keburukan atas kita di hari kiamat. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah hari Kamis ya, ada mufradnya, bukan hari Rabu, tapi pekan kedepannya baru hari Rabu lagi karena emang Rabu besok kita ada undangan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.